everyone, let me introduce myself. My name is Nurul Aini Salsabila and you can call me Caca. I'm from CBI 7E and now I want presentation about analisis filsafat dan teori pendidikan. Ada latar belakang. Filsafat erat kaitannya dengan kehidupan dan juga sejarah manusia. Filsafat juga menjadi pandangan hidup yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran suatu bangsa. Pendidikan dari sudut pandang filosofis. Perannya untuk memberikan dasar tujuan, nilai, dan arah pendidikan. Pendidikan menjadi sarana praktis dan mewujudkan nilai-nilai filsafat. Filsafat juga menjadikan pendidikan, memperkuat makna pendidikan agar relevan dengan perkembangan zaman. Next slide yaitu rumusan masalah. Ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana peran filsafat dalam pendidikan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam teori pendidikan. Yang ketiga ada bagaimana hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Yang keempat ada apa isu dan tantangan filsafat dalam pendidikan. Next slide, ada tujuan. Tujuan juga memiliki 4 poin. Yang pertama, mengetahui peran filsafat dalam pendidikan. Yang kedua, ada menjelaskan teori-teori pendidikan. Yang ketiga, ada menganalisis filsafat dengan teori pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada memahami isu dan tantangan filsafat dalam pendidikan. Baik, next slide. Peran filsafat dalam pendidikan terdiri dari 3 poin. Yang pertama, memberikan dasar dan arah pendidikan. Yang kedua, ada mengkaji masalah pendidikan secara rasional yang mendalam. Yang ketiga, ada memberikan solusi atas problematika pendidikan dalam Islam. Filsafat dipadukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, memberikan dasar dan arah pendidikan. Filsafat menjadi landasan agar pendidikan tidak berjalan tanpa tujuan. Ia menentukan bagaimana dan mengapa penting pendidikan itu, apa yang ingin dicapai, dan kemana arah pembentukan manusia melalui pendidikan. Poin kedua ada mengkaji masalah pendidikan secara rasional yang mendalam, yaitu filsafat membantu melihat persoalan pendidikan sama dengan tujuan, metode, kurikulum, guru, dan peserta didik dengan pemikiran logis, kritis, dan menyeluruh, bukan sekedar mengikuti kebiasaan atau tradisi. Poin ketiga ada memberikan solusi atas problematika pendidikan. Maksudnya filsafat tidak hanya mengkaji tentang teori, tetapi juga menawarkan pemecahan yang mendasar dan relevan untuk pendidikan. Misalnya soal moralitas, soal metode pembelajaran, atau tantangan globalisasi. Poin keempat ada dalam filsafat dipadukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya, pendidikan Islam tidak hanya bertumpu pada rasio dan teori, tetapi juga berlandaskan dengan wahyu. Dengan begitu, pendidikan menyeimbangkan aspek intelektual, akal, dengan moral dan spiritual iman. Berikutnya ada macam-macam teori pendidikan. Yang pertama ada perennialisme, yang kedua ada esensialisme, yang ketiga ada progresivisme, yang keempat ada rekonstruksionisme, yang terakhir ada eksistensialisme. Yang pertama dulu yaitu perennialisme, nilai universal dan moral. Yang kedua ada esensialisme, pengetahuan dasar dan keterampilan. Yang ketiga ada progresivisme, yang pengalaman belajar dari kebebasan berpikir. Yang berikutnya ada rekonstruksionisme, pendidikan untuk perubahan sosial. Dan yang terakhir ada eksistensialisme, yaitu kebebasan individu dalam berpendidikan. Maksudnya apa sih? Yaitu baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu perennialisme, nilai universal dan moral. Perennialisme itu menekankan bahwa ada nilai-nilai abadi yang berlaku sepanjang zaman seperti kebenaran, kejujuran, dan juga moralitas. Pendidikan diarahkan agar mengamalkan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman hidup. Berikutnya yang kedua ada esensialisme, pengetahuan dasar dan keterampilan. Esensialisme fokus pada penguasaan pengetahuan inti, yaitu membaca, menulis, serta menghitung, sains, bahasa, atau yang lainnya. Serta esensialisme juga dianggap keterampilan dasar esensial untuk kehidupan. Tujuannya agar siswa memiliki fondasi kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Dan yang ketiga ada progresivisme, yaitu pengalaman belajar dan kemampuan dan kebebasan berpikir. Progresivisme menekankan bahwa belajar harus berangkat dari pengalaman nyata siswa. Pendidikan yang memberi ruang bagi peserta didik untuk bereksperimen. Mereka mampu menemukan pengetahuannya lewat melalui dirinya sendiri. Berikutnya ada rekonstruksionisme, pendidikan untuk perubahan sosial. Rekonstruksionisme itu memandang pendidikan sebagai sarana memperbaiki masyarakat. Peserta didik diajak peka terhadap masalah sosial seperti ketidakadilan atau kerusakan lingkungan yang terjadi pada negaranya sendiri atau pada lingkungan sendiri, yaitu didorong juga untuk berkontribusi pada perubahan yang
positif. Esensialisme, kebebasan individu dalam berpendidikan. Esensialisme yaitu menekankan bahwa setiap individu unik dan berhak menentukan jalan hidupnya masing-masing. Pendidikan memberi kebebasan untuk memilih mengembangkan potensi diri sesuai minat dan nilai pribadi masing-masing. Oke, next slide. Hubungan filsafat dan teori pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan maksudnya gimana. Hubungan antara filsafat dan pendidikan, keduanya memiliki hubungan yang erat terkait dengan persoalan logika, yaitu logika formal yang dibangun antar prinsip koherensi dan logika dialektis yang dibangun asal dari filsafat, dan nilai tujuan yang membolehkan kontradiksi. Terus peran teori dan perannya itu, penerapan filsafat dalam praktik pendidikan, keduanya erat dan saling melengkapi. Keduanya hanya bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Filsafat juga sering disebut dengan teori pendidikan dan begitu pun sebaliknya. Baik, saya akan jelaskan tentang hubungan filsafat dan teori pendidikan. Yang pertama ada logika formal. Logika formal itu pendidikannya harus jelas dan teratur berdasarkan prinsip koherensi, tidak saling bertentangan. Misalnya, tujuan, metode, dan hasil pendidikannya harus saling mendukung. Sedangkan logika dialektis, pendidikan juga perlu terbuka terhadap perbedaan, selalu lurus. Misalnya, adanya perbedaan pendapat atau cara belajar siswa harus diterima sebagai bagian dari proses berpikir. Terus poin yang kedua juga ada filsafat sebagai dasar pendidikan. Filsafat sebagai dasar pendidikan memberikan fondasi berupa nilai, tujuan, dan arah pendidikan. Misalnya, seseorang yang bertanya mengapa pendidikan itu penting, untuk siapa, dan mau diarahkan kemana. Dan poin yang ketiga, ada teori pendidikan sebagai penerapan filsafat. Teori pendidikan menjabarkan gagasan filsafat ke dalam konsep, metode, dan strategi praktis. Jadi, apa yang dirumuskan filsafat akan dipraktikkan melalui teori pendidikan. Yang poin terakhir ada hubungan keduanya. Hubungan keduanya memiliki sangat erat dalam melengkapi. Filsafat menyediakan dasar pemikiran, sedangkan teori pendidikan menjadikannya nyata di lapangan. Seperti keduanya tidak dapat dipisahkan, namun hanya dapat dibedakan. Oleh karena itu, filsafat pendidikan sering disebut dengan teori pendidikan. Begitupun sebaliknya. Oke, next slide berikutnya ada isu dan tantangan dalam filsafat pendidikan. Ada 5 poin. Yang pertama, perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Yang kedua ada inklusivitas dan multikulturalisme. Yang ketiga ada tantangan kesenjangan pendidikan. Yang keempat ada peluang kolaborasi internasional dan teknologi. Dan yang terakhir, poin kelima ada fokus pada berkelanjutan dan kepemimpinan peserta didik. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Maksudnya, dunia terus berubah, baik dari sisi budaya maupun cara hidup. Dan teknologi juga pasti berubah. Pendidikan harus menyiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dan tetap relevan di tengah perubahan global. Poin yang kedua ada inklusivitas dan multikulturalisme. Maksudnya pendidikan harus terbuka untuk semua orang tanpa diskriminasi, karena sekaligus menghargai keberagaman budaya, agama, maupun latar belakang. Hal ini penting karena masyarakat harus saling beragam dan harus saling terhubung. Poin yang ketiga ada tantangan kesenjangan pendidikan. Maksudnya gimana sih? Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, seperti masalah kemiskinan, keterbatasan teknologi, atau lokasi terpencil bisa menjadi penghambat suatu pendidikan. Dan terdapat pada orang-orang di sebagian kelompok yang tertinggal pada tempat-tempat yang terpencil. Poin yang keempat, peluang kolaborasi internasional dan teknologi. Globalisasi membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan lintas negara, bertukar ilmu, dan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran agar lebih efektif dan luas jangkauannya. Seperti adanya tukar pelajar antar mahasiswa, antar peserta didik, masih banyak lagi yang lainnya. Poin yang kelima terakhir yaitu fokus pada keberlanjutan dan kepemimpinan peserta didik. Pendidikan masa depan tidak hanya mencetak orang pintar, tapi juga peduli lingkungan, berorientasi pada keberlanjutan hidup, serta mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab bagi masyarakat. Dan
Yeah, and the last slide is conclusion. Kesimpulannya, filsafat menjadi dasar pendidikan Islam dengan memadukan rasionalitas, moral, dan spiritual. Ia memberi landasan konseptual dan teori pendidikannya yang menerapkannya. Di era globalisasi pada saat ini, filsafat pendidikan Islam menghadapi tantangan dan peluang, namun tetap berperan membentuk generasi berilmu dan adaptif. Baik, saya akan menjelaskan ulang secara spesifik dan lebih sederhana. Filsafat adalah pondasi pendidikan Islam yang menyatukan akal, rasionalitas, nilai moral, dan spiritualis. Filsafat juga memberikan arah dan dasar berpikir, sedangkan teori pendidikan mengaplikasikannya dalam praktik belajar mengajar. Contohnya, di era globalisasi pada saat ini, meski ada tantangan seperti budaya asing dan ketimpangan pendidikan, filsafat pendidikan Islam justru tetap penting untuk membentuk generasi yang pintar, berakhlak baik, dan mampu menyesuaikan diri pada perubahan zaman. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya dari analisis filsafat dan teori pendidikan. Thanks for your attention. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.